Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Regina Yani Cewahe, NIM 2214201146, kelas A5 Keperawatan semester 1, mata kuliah Bahasa Indonesia, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan saat ini saya akan membawakan video UAS atau ujian semester akhir. Dan di saat ini jika kita masuk dalam judul materi yaitu penyakit tonsil dan amandel, dosen pengampu Encik Jumiati Lambayang SPD MPD. Topik pembahasan yaitu pengertian tonsil. Radang amandel atau tonsilitis adalah suatu kondisi ketika amandel mengalami inflamasi atau peradangan. Kondisi umumnya dialami oleh anak usia 3-7 tahun. Meskipun begitu, radang amandel juga dapat terjadi orang dewasa, terutama lansia. Kondisi amandel yang membengkak dan kemerahan disebut dengan radang amandel atau tonsilitis. Radang tonsilitis disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Kondisi dapat menyebabkan munculnya gejala lainnya seperti tenggorokan sakit saat menelan, tenggorokan bengkak, nyeri di kuping dan tenggorokan, serta suara serak. Perjalanan penyakit tonsilitis dimulai saat bakteri, virus dan jamur memasuki tubuh melalui hidung atau mulut. Tonsilitis atau amandel. Tonsilitis dapat menaruh penyebaran infeksi dapat melalui udara dan ciuman dan dapat terjadi pada semua umur, terutama kepada anak-anak. Dua penyebab penyakit tonsil yaitu radang amandel juga dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri. Beberapa jenis virus yang menjadi penyebab radang amandel yaitu batuk pilek atau flu, dan gejala amandel juga membengkak dan rasa sakit menelan. Penyebab tonsil dapat disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Itu penyebab sering terjadi, yaitu yang pertama bakteri, yang kedua ada virus, yang ketiga virus influenza, yang keempat virus epistemin par, yang kelima virus parainfluenza, yang keenam interflu dan virus Babdes simplex. Gejala-gejala penyakit tonsil, orang mungkin mengalami 1. area nyeri telinga, 2. keadaan nyeri saat menelan, 3. seluruhan tubuh demam, kelelahan, malasi atau panas dingin, 4. hidung menyumbat atau pilek, 5. ucapan laringis atau suara terganggu, 6. membengkak tonsil atau amandel, 7. muncul lapisan atau bercorak putih pada amandel, 8. sakit tenggorokan, 9. kelenjar getah bening di leher membesar, 10. sakit perut, 11. sakit kuku, 12. sakit kepala. 4. cara mengobati yaitu penanganan radang amandel akan disesuaikan dengan penyebab dan tingkat keparahan pasien. Metode dapat berupa perawat mandiri, pemberian obat hingga operasi. Jika radang amandel disebabkan oleh virus, dokter hanya akan menganjurkan pasien untuk melakukan perawatan mandiri di rumah. Umumnya kondisi pasien akan mulai membaik dengan sendirinya di hari ke-7 atau di hari yang ke-10. Beberapa perawat mandiri yang dapat dilakukan meliputi yaitu beristirahat yang cukup, minum air putih yang cukup untuk menjaga tenggorokan tetap lembab dan mencegah dehidrasi, konsumsi minuman pereda sakit tenggorokan. Untuk pengobatan amandel alami seperti teh atau air hangat yang dicampur madu, konsumsi permen pelegal tenggorokan, menggunakan alat pelembab udara agar terhindari dari udara kering yang dapat memburuk iritasi pada tenggorokan, menghindari paparan asap rokok, meredakan demam dan nyeri dengan mengonsumsi paracetamol, tetapi dengan terlebih dahulu mengonsultasikannya dengan dokter. 5. pencegahan radang amandel yaitu sebagai pencegahan sederhana untuk radang amandel khususnya pada anak-anak
jenis infeksi penularan. Saat batuk atau bersin, sebaiknya ditutup dengan tisu. Selain itu, jangan menggunakan gelas minum dengan peralatan makanan secara bersamaan. Yang terpenting, hindari berada di dekat orang sakit atau di lingkungan orang sakit seperti di rumah sakit. Beri anak Anda gizi yang cukup dan jangan memberi jajan mudah-mudahan semua hal itu akan menjaga anak-anak Anda dari tekanan radang amandel. Pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati. Rutin mencuci tangan, menghindari kontak langsung kepada penderita, dan rajin menjaga kebersihan adalah kunci utama agar terhindari penyakit tonsilitis. Segera beri tubuh Anda total untuk beristirahat dan banyak minum air putih setelah Anda merasakan gejala awal. Kondisi dapat membaik dalam waktu kurang dari seminggu. 6. Diakibatkan radang amandel yaitu kesulitan bernapas akibat pembengkakan, pernapasan terganggu saat tidur, infeksi yang menyebar ke jaringan sekitar amandel, abses periotonsil atau pembentukan kantung bernanah. Selain itu, apabila peradangan amandel disebabkan oleh bakteri atau jenis bakteri lainnya, penderita berisiko mengalami komplikasi tonsilitis yang cukup langka seperti demam rematik, peradangan yang terjadi di jantung sendi dan jaringannya, glomerulofibrosis pasca infeksi, peradangan ginjal yang menyebabkan kelainan pembuangan sisa metabolisme tubuh. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Sekian hasil promosi kampus dari kami dan diucapkan terima kasih.